Pemirsa Intens Investigasi, kabar mengejutkan datang dari adik Raffi Ahmad, Anissa Sadia Ifat atau biasa dipanggil Nisha Ahmad. Di balik keharmonisannya dengan sang suami, ternyata ia sudah mengajukan gugatan cerai terhadap Andika Abdillah Surya Sapardi Rosadi atau kerap disapa Andika Rosadi. Ya, Nisha Ahmad mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 10 Mei 2024 lalu. Bahkan sidang cerai perdananya sudah berjalan sejak 30 Mei 2024 lalu. Sebelum Nisha Ahmad bersama keluarga Raffi Ahmad pergi haji tanggal 8 Juni 2024 lalu. Dan tepat hari ini, 1 Agustus 2024, tadi pagi sidang kembali digelar dengan agenda pembuktian. Lantas, seperti apa momen pertemuan keduanya di sidang kali ini? Apakah sidang berjalan secara kondusif? Dan apa sebenarnya yang menyebabkan Nisha Ahmad menggugat cerai suaminya? Bagaimana juga respon dari pihak sang suami atas gugatan yang sudah dilayangkan Nisha Ahmad? Benarkah jika keduanya sudah sepakat ingin berpisah? Bagaimana juga dengan hak asuh anak mereka serta harta gonogini? Apakah semua itu masuk dalam materi gugatan yang diajukan Nisha Ahmad? Sebelumnya, kabar tak sedap juga sempat menerpa adik Raffi Ahmad lainnya, Shahnaz Sadiqah, yang diketahui menjalin hubungan terlarang dengan lawan mainnya Rendika Jarnet. Namun akhirnya Shahnaz bisa melanjutkan hubungan dengan JJ. Lantas apakah hal ini tak menjadi contoh bagi Nisha Ahmad agar terus bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Andika Rosadi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tak ada hujan, tak ada badai. Tiba-tiba beredar kabar rumah tangga Nisha Ahmad dan Andika Rosadi sedang berada di ujung tanduk. Padahal selama 15 tahun usia pernikahan mereka, keduanya tampak harmonis dan hidup bahagia dengan ketiga anak mereka. Namun di balik keharmonisan rumah tangga mereka itu ternyata ada sesuatu yang bergejolak yang dirasakan oleh adik Raffi Ahmad tersebut. Hingga ia pun merasa mantap mengajukan gugatan terhadap sang suami ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 10 Mei 2024. Bahkan sidang perdana pun sudah digelar pada 30 Mei 2024 lalu. Dan tadi pagi sidang kembali digulirkan dengan agenda pembuktian. Lantas bagaimana detik-detik kedatangan Nisha Ahmad dan Andika Rosadi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Seperti apa pula jalannya sidang perceraian mereka tersebut? Dan bagaimana Nisha Ahmad dan Andika Rosadi atau kuasa hukum mereka menjelaskan alasan gugatan cerai Nisha Ahmad? Dan hal apa saja yang masuk ke dalam materi gugatan yang diajukan Nisha Ahmad? Apakah hak asuh anak dan harta gonogini tak masuk ke dalam materi gugatan? Bagaimana juga dengan rujuk? Apakah masih ada kesempatan bagi keduanya? Sekitar di bulan Mei gitu. Di bulan Mei tanggal? Kalau tanggalnya bisa dicek di pengadilan itu ya. Itu nanti akan terlihat dalam pembuktian berikutnya. Masih tinggal satu alamat di situ. Kalau tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga untuk penyelamatan anak, karena yang kena mental atau psikis kan anak di sini. Yang perlu diselamatkan itu anak. Prinsipnya kita tetap berjuang maksimal untuk kepentingan anak ya. Mediasi dari kan awal upaya merukunkan dari pengadilan sebelum beranjak ke jawab jinawab, para pihak yang hadir apabila keberatan dikasih untuk bermusyawarah untuk penyelesaian secara kekeluargaan dulu. Nah, karena kesepakatan tidak
tempuh pencabutan tadi gugatan yang seperti ditanyakan, makanya ini kembali ke sidang. Sebelumnya, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Taslimah, ungkap kalau gugatan cerai atas Nisha Ahmad dilakukan melalui proses e-court. Dan banyak yang tak tahu kalau proses perceraian Nisha Ahmad dan sang suami sudah berjalan 2 bulan lamanya. Dan tadi pagi saat tim intens investigasi menemui Taslimah, ia juga ungkap jalan sidang perceraian Nisha Ahmad dan Andika Rosadi. Lalu seperti apa ia melihat jalannya persidangan perceraian Nisha Ahmad dan Andika Rosadi? Lalu Taslimah juga menjelaskan alasan mengapa materi gugatan yang diajukan Nisha Ahmad hanya perceraian, sedangkan hak asuh dan harta gonogini tidak ada dalam materi gugatannya. Lalu apa yang menjadi pertimbangan Nisha Ahmad tak mau singgung soal hak asuh anak dan harta gonogini? Semua kooperatif, karena ada harapan tujuan yang terbaik untuk keutuhan rumah tangga, untuk kepentingan anak, tahu ya. Tapi ada sebelum masuknya gugatan, mereka ada untuk perdamaian melalui kekeluargaan. Berarti Perselisihan namanya. Tapi perselisihan panjang atau mungkin beberapa waktu terakhir Mungkin aja, Pak? klimaknya baru-baru ini, gitu, di tahun-tahun kemarin itu. Tadi sidang pagi ya kebetulan dapat antrian nomor 3. Jadi sudah berlangsung persidangan tersebut dengan agenda pembuktian. Dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Sedangkan prinsipal penggugat dan prinsipal tergugat tidak hadir karena telah diwakili oleh kuasa hukumnya. Kalau mengenai alasan itu kan sudah memasuki ranah pokok perkara ya. Karena pokok perkara itu bersifat tertutup untuk umum, persidangannya juga tertutup untuk umum, maka kami tidak bisa menyampaikan atau tidak memberikan informasi mengenai apa sih alasan sebenarnya. Yang jelas itu perkara diajukan ke pengadilan agama itu ada alasannya. Dan alasan secara spesifik kami tidak bisa menyampaikan. Sebelum peristiwa mengejutkan, Nisha Ahmad sudah gugat cerai sang suami. Diketahui kabar tak sedap juga sempat menerpa adik Raffi Ahmad lainnya, Syahnaz Sadiqah, yang diketahui menjalin hubungan terlarang dengan lawan mainnya Rendika Jarnet. Usai terkuaknya kasus perselingkuhan antara Syahnaz Sadiqah tersebut, sebagai seorang kakak, Raffi Ahmad pun sempat mengajak bicara suami Syahnaz, JJ. Dan diakui JJ, sebenarnya ia hancur saat mengetahui perselingkuhan Syahnaz dengan Randy. Namun karena rasa sayang yang begitu besar kepada istrinya dan kedua anaknya yang membuatnya memaafkannya. Terlebih ia melihat Syahnaz sudah menunjukkan perubahan sikap menjadi lebih baik. Hal ini langsung membuat Raffi terharu sekaligus salut atas sikap JJ tersebut. Dan sejak saat itu akhirnya Syahnaz dan JJ mampu berdamai dengan keadaan dan mau melanjutkan rumah tangga mereka yang hampir karam itu. Dan tampak dari media sosial keduanya, mereka selalu membagikan momen keharmonisan dan selalu support satu lainnya. Dan belakangan ini Syahnaz dan JJ juga lagi sama-sama suka dengan olahraga tenis. Selain bisa latihan dan main tenis bersama-sama, tenis juga merupakan salah satu quality time yang membuat mereka makin mesra. Dia nggak rasain yang gue rasain. Gue bertahan buat anak gue juga. Gue pengen mempertahankan keutuhan rumah tangga gue. Nah, hari ini Nanas mau masak guys. Jadi ada pete, ada teri, ada bawang-bawangan, ada cabai merah. Terus ada apa nih? Terus kita coba makan. Lebih nikmat kalau pakai telur dadar. Sebenarnya enak telur dadar yang kering, cuman Nanas nggak bisa, jadi yang jadi yang biasa aja. Mantap, the best. Jadi kita lagi senang tenis, latihan sering tenis bareng. Hampir nggak tiap hari, seminggu berapa kali? 3 kali. Terus kan quality time juga lah bermain tenis. Iya dong, kadang mesra karena tenis, kadang juga kita karena kalah-kalahan berantem di lapangan gitu. Enggak lah, nggak pernah. Quality time lah, maksudnya
abis ngantor biasanya aku pulang syuting, JJ ngantor, paginya sebelum aku syuting atau JJ kantor kita tenis. Kembali bersatunya Syahnas dan JJ itu juga disambut bahagia oleh kakak Syahnas, Nisha Ahmad. Ya, saat dijumpai oleh tim Intens Investigasi beberapa waktu lalu, ia mengungkap rasa syukurnya jika kini sang adik dan suaminya sudah harmonis kembali. Dan ia juga memohon doa yang terbaik buat Syahnas dan JJ yang menurutnya makin romantis dan bahagia. Iya, doa yang terbaik aja ya. Ini makin romantis ya, Kak? Iya. Di tengah kabar tak sedap yang pernah mendera keluarga Syahnas dan JJ, dan kini juga mendera keluarga Nisha Ahmad dan Andika Rosadi, diketahui keluarga Raffi Ahmad yang masih tampak harmonis hingga saat ini. Untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya itu, Raffi kadang mengajak keluarganya dalam aktivitasnya. Seperti usai sepulang berhaji, Raffi tampak langsung memboyong keluarganya liburan sekaligus menghadiri acara meet and greet di Yogyakarta. Lantas kegiatan seru apa saja yang mereka lakukan saat berada di Jogja? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pemirsa Intens Investigasi, sebelumnya usai Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menunaikan ibadah haji selama 10 hari lamanya di Tanah Suci Mekah, Raffi pun langsung memboyong keluarganya ke Jogja untuk menghadiri acara meet and greet yang diadakan oleh sahabatnya Aji Krishna. Kehadiran Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Rafathar, dan juga Rayanza di acara tersebut disambut meriah oleh penonton yang memenuhi lokasi acara saat itu. Tak hanya itu, host kondang berusia 37 tahun itu juga mendapat lukisan dari salah satu fansnya yang juga penyandang disabilitas. Namun yang mengejutkan bagi Raffi, ia tak mengetahui jika kehadirannya mendapat imbalan yang sangat mahal, padahal diakuinya karena sudah bersahabat lama, sebenarnya tak masalah bagi ayah 2 anak itu jika kehadirannya di acara itu tidak dibayar alias gratis. Selamat siang Yogyakarta. Selamat siang Malioboro. Selamat siang Krishna Nusantara. Tepuk tangan dong buat Aji Krishna. Sambut sama warga Jogja yang Masya Allah banget. Pokoknya senang banget lah bisa ke Jogja lagi. Terima kasih, tepuk tangannya dulu dong. Matur nuwun. Harap tetap duduk ya teman-teman ya. Tetap duduk, semuanya tetap duduk. Jaga ketertiban. Senyumnya jangan lupa ya. Siap, kita hitung dulu. Senyumnya boleh ya. 3, 2, 1.
Aku nih sama Aji udah kayak saudara lah, tapi Aji tuh bener-bener baik. Aku kesini aja masih suka dikasih duit sama Aji. Aku tuh tahu ke Jogja, itu bukan Aji yang ngasih tahu. Tiba-tiba manajer aku ngasih tahu, ini ke Jogja. Hah, acara apa? Ada off air, dibilangnya off air. Terus pas deket tuh acara Aji, aku langsung WA Aji, aku gak enak. Biasa aku tuh kalau sama Aji karena aku dari awal banget, meskipun dulu pertama kenal Aji tuh diundang dalam acara pembukaan yang di Bali Aji ya waktu itu ya. Dibayar sama Aji dulu, tapi habis itu kan aku sama Aji tuh banyak ditolong. Setiap kali ke Bali tuh udah sama Aji udah kayak saudara lah. Jadi kalau Aji telepon aku tuh kalau setiap kali mau undang nggak mungkin aku tuh nggak mungkin kalau udah kayak saudara kan nggak mungkin transaksional. Ternyata dihubungin ke manajer aku. Terus pergi, aku pikirnya offer apa, dibayarnya gede lagi. Usai menjalani rangkaian acara meet and greet, Raffi juga memboyong keluarganya untuk menikmati kuliner di kota Jogja, terutama makanan kesukaan sang istri Nagita Slavina, yakni ayam kremes. Momen ini selain dinikmati Raffi, Gigi, dan Aji Krishna, terlihat hadir pula sejumlah karyawan Raffi dan Gigi. Mereka tampak makan bersama seperti satu keluarga. Tampak pula pada momen itu Lala, pengasuh Rafathar, ikut ambil bagian dalam kuliner sederhana tapi nikmat ini. Pada kesempatan tersebut terungkap pula pengakuan Lala soal bagaimana Raffi dan Nagita memperlakukan mereka yang sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga Sultan Andara itu. Aja, Aji Krishna. Kenapa sayang? Makan kesukaan yang suami ya? Jakarta istimewa. Kalau Bali. Karena nggak pakai. Itu kan rumah tuh udah nyiapin kesukaannya Gigi. Oh, kesukaan Mbak Gigi. Requestnya Mbak Gigi ya? Requestnya Mbak Gigi kesini apa gimana? Kesukaannya Gigi. Kalau menikmati itu pastinya menikmati. Contohnya seperti sekarang udah kita keliling-keliling, kita kan jadi tahu di Jogja sekarang udah ada oleh-olehnya juga ya kan. Pusat oleh-oleh baru, terus tiba-tiba kita kayak selesai itu kita bisa makan ya kan, makan rame-rame, seru-seruan gitu. Seru, selalu dinikmati, selalu disyukuri. Selanjutnya, Raffi Ahmad juga ceritakan perjuangannya saat menjalani ibadah haji. Seperti apa kisahnya? Benarkah Raffi sangat fokus hingga sempat menangis karena merasa beratnya ujian dalam menempuh ibadah haji? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Ketika berada di kota Jogja, Raffi Ahmad juga sempat menceritakan perjuangannya saat menunaikan ibadah haji pada 8 Juni 2024 lalu. Saat itu, Raffi menunaikan ibadah haji bersama dengan keluarganya dan beberapa orang karyawannya. Diungkap Raffi, ia sangat fokus dalam menunaikan ibadah haji tanpa memikirkan duniawi lagi, hingga ikhlas menggunduli rambutnya tanpa memikirkan lagi dampaknya terhadap penampilannya dan pekerjaannya yang membuatnya harus bertemu banyak orang. Selain itu, Raffi juga menceritakan dirinya sempat menangis saat di Tanah Suci karena beratnya ujian dalam menempuh ibadah haji di tengah cuaca panas yang ekstrim. Dan air matanya juga keluar tentunya karena tersentuh oleh kebesaran Allah. Hal tersebut juga diungkapkan oleh manajer Raffi Ahmad, Prio, yang melihat bagaimana Raffi begitu fokus beribadah selama berada di Tanah Suci.
Melihat Raffi yang semangat dan sangat fokus itu pun membuat Priyo merasa haru karena Raffi jugalah yang sudah menguatkan dan melarangnya untuk mengeluh saat melakukan ibadah dengan cuaca yang sangat panas. Nggak usah ada keraguan kalau memang yang baik. Kalau di agama Islam kan kalau kita menunaikan ibadah haji, sebenarnya kalau dipotongnya pendek, didoainnya sekali sama Nabi Muhammad. Kalau dipotongnya botak sampai habis itu, didoakannya itu 3 kali lipat. Nah, ya tapi kan ibaratnya, ya itu kan ibaratnya kita melakukan yang paling terbaik aja supaya mendapatkan hasil amal kita, ibadah kita yang maksimal. Namanya juga ikhtiarnya kita bisa melakukan apa yang terbaik di sana, ke Multazam, bisa cium Hajar Aswad, bisa melaksanakan semua rukun haji dengan baik. Ya pasti semuanya ada perjuangan, kita juga di sana juga harus ada niat juga, niatnya memang karena Allah Ta'ala. Jadi ya udah, kita di sana serahkan diri. Di setiap agama kan pasti mengajarkan kalau memang yang terbaik dalam agama itu lakukanlah, ya kita lakukan yang memang wajibnya, sunahnya, apanya kita lakukan. Aku sih ngelihatnya selama ini ibadah terkhusyuk ya saat haji, entah itu di ketika kita tawaf, entah itu ketika kita wukuf di Arafah. Karena kan aku selalu sebelahan sama beliau gitu. Gimana ngelihat dia nangis, ngelihat dia ya sangat semangat aja, nangis sampai. Jadi momen di wukuf di Arafah itu karena panas banget kan, sekitar jam 4:30 atau jam 5 kita janjian tuh semua sama ibu-ibu yang bagi dan semua kita keluar tenda gitu, kita berdoa di luar tenda. Akhirnya aku sampingan lagi sama tadinya udah husu banget ngedenger anais kan, jadi ke bawah haru kan. Ya top lah, pas semasa haji itu aku baru ngelihat gimana ikhlasnya dia berdoa tuh ya kemarin. Sepanjang perjalanan di sana tuh aku alhamdulillah tidak pernah sesuatu yang sulit tuh nggak ada gitu, semua dipermudah gitu, alhamdulillah gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.